Teman-teman, dikatakan dari pelajaran kita bahwa demi pertobatan satu jiwa tuh kita harus mengerahkan segenap tenaga kita. Kalau di terjemahan yang lain dikatakan bahwa untuk memenangkan satu jiwa itu sangat mahal sekali. Kenapa seperti itu? Teman-teman, kami sendiri memiliki pengalaman dan saya sendiri memang merasakan dalam perjalanan pelayanan kami di Relawan Injil. Kebetulan Relawan Injil seperti pernah saya ceritakan bahwa kami berdiri di bulan Desember tahun 2012. Artinya ini memasuki tahun ke-8 bagi Relawan Injil. Dan saat itu Relawan Injil berdiri hanya 4 orang, yaitu dimulai dengan 4 orang ditambah 1 penasehat, yaitu saya sendiri dan pendeta Andreas dan sahabat saya Ayu dan juga Gary dan juga penasehatnya itu Bapak Pitsaragi. Jadi teman-teman, kami benar-benar merasakan bagaimana satu jiwa itu sangat berharga, satu jiwa itu sangat mahal. Pasti kita pun juga merasakan seperti itu gitu ya. Untuk memenangkan satu jiwa tadi ada kesaksian dari sahabat kita, bagaimana kerinduannya agar keluarganya juga bisa mengenal kebenaran. Sepertinya untuk mengajak orang satu aja tuh sulit banget gitu ya. Untuk mengajarkan ya mungkin ataupun mungkin banyak orang yang selalu berpikir kayaknya lebih bagus kita kirim aja deh misionaris gitu kan ya. Untuk misionaris pergi aja ke satu tempat, apalagi misalnya ke Papua gitu kan ya, butuh biaya juga untuk mereka bisa sampai ke sana. Dan mereka ke sana pasti untuk apa? Mencari jiwa-jiwa juga gitu. Bagaimana membawa orang itu untuk apa? Untuk selamat. Dan harganya mahal juga. Dan mungkin ada kesaksian seperti kesaksiannya Martin, bagaimana mereka harus naik gunung gitu kan ya, naik turun gunung kayak lagunya si itu ya, Ninja Hattori aja gitu ya. Jadi naik turun gunung gitu kan ya, hanya untuk supaya mereka tuh bisa sampai ke tempat pelayanan. Jadi ada harga yang mahal untuk apa? Untuk dibayar. Dan itu Nyonya Ellen G. White tuliskan juga di dalam apa buku Maranatha ini. Dan dibilang di sini bahwa kita harus menggerakkan segala tenaga kita. Apa yang ada sama kita, kita harus gerakkan. Nah, satu jiwa yang telah dimenangkan bagi Kristus itu akan memancarkan terang surga di sekelilingnya. Jadi satu jiwa yang sudah diselamatkan itu akan memancarkan terang surga di sekelilingnya. Saya rindu kita baca sama-sama dalam Kisah 16 ayat 31. Apa yang dikatakan di sana? Mungkin saya minta sahabat kita Tresia untuk bisa baca dalam Kisah 16 ayat 31. Ada yang bisa baca? Bantu saya dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Oke. Dikatakan di sana bahwa Kisah 16 ayat 31 ya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Sebenarnya dalam ayat ini dikatakan seisi rumahmu. Artinya keluargamu gitu kan ya. Orang terdekatmu gitu kan. Yang paling dekat kan terdekat gitu adalah keluargamu gitu kan ya. Dalam ayat ini juga bermakna bahwa keselamatan itu sebenarnya membawa dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Di mana kita diselamatkan, kita harus menjadi saksi bagi orang yang apa? Orang yang diselamatkan juga. Tadi bagus sekali kesaksian teman-teman ya. Yang memang memiliki kerinduan buat orang-orang di sekelilingnya diselamatkan. Dan teman-teman, di ayat selanjutnya dikatakan bahwa satu jiwa yang dimenangkan baik Kristus akan memancarkan terang surga di sekelilingnya, menembus kegelapan moral dan menyelamatkan jiwa yang lain. Jadi bukan hanya satu jiwa itu yang akan pasti selamat dan dia nggak akan memberitakan yang lain, pasti dia akan memberitakan apa? Kepada yang lain. Begitu juga dengan kita. Ketika kita diselamatkan, pasti kita ingin juga dong ceritakan kepada orang lain. Kalau seandainya marketing ya, orang bilang viral marketing ya. Jadi kalau seandainya dia mencicipin sesuatu yang enak gitu kan ya, pasti dia akan ceritakan kepada orang lain.
oh ini enak banget nih, kue enak banget gitu kan ya. Apalagi udah mencicipi kasih Tuhan, pasti akan menceritakan bagaimana kasih Tuhan itu kepada apa? Pada orang lain. Sehingga apa? Kita mau memiliki tugas untuk menyampaikan firman Tuhan itu kepada apa? Satu orang ini gitu. Dan kita yakin pasti apa? Seisi rumahnya pasti akan diselamatkan. Ataupun orang sekitarnya pasti pun akan apa? Diselamatkan. Nah, di sini dikatakan bahwa jikalau Kristus meninggalkan yang 99, tadi ayat tema kita sebenarnya terdapat dalam Lukas 15 ayat 4 ya. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang saat itu sampai menemukannya. Lukas 15 ayat 14. Di sini dikatakan pelajaran kita bahwa jika Kristus meninggalkan yang 99 supaya ia boleh menyelamatkan satu domba yang hilang, dapatkah kita dibenarkan bila kita melakukan kurang daripada itu? Jadi kalau Tuhan saja mencari satu domba, masa kita mencari kurang daripada itu? Ya, Tuhan inginkan sebenarnya satu saja kita bawa. Bukankah adalah satu kelainan yang tidak bekerja seperti Kristus, tidak berkorban seperti Kristus, itu adalah suatu pengkhianatan kepada tugas kudus dan suatu penghinaan kepada Allah. Jadi saudara-saudara, saya selalu teringat, saya membaca dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Di sini ada sahabat kita, saya lihat ada Dion ya. Oke. Dion boleh baca dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Apa yang dikatakan di sana? Satu Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena jika aku tidak memberitakan Injil, aku tidak mempunyai karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi, memberitakan Injil itu adalah apa? Keharusan. Kalau kita tidak memberitakan Injil, maka apa? Kita celaka. Kalau di sini dikatakan bahwa ini adalah suatu pengkhianatan kepada tugas kudus dan suatu penghinaan kepada Allah. Satu keharusan. Ini adalah satu keharusan bagi kita. Jadi kalau seandainya kita menginjil, jangan sampai kita jadikan itu sebagai gaya-gayaan ya. Kita tidak punya kuasa. Untuk menginjil kita nggak punya kuasa. Saya pernah saudara-saudara mengalami satu titik di mana waktu awal-awal pelayanan gitu kan ya. Saya berpikir bahwa kayaknya keren juga ya melayani itu, kayak senang banget ya kayaknya bisa melayani gitu. Waktu itu kami menyiar di radio dan saya juga waktu itu sempat mengundang Alvira ya. Saya sini lihat ada Alvira juga gitu ya. Sebagai waktu itu masih PIB ya, Pemuda Indonesia Bangkit. Dan kayaknya tuh senang banget ya kayak melayani gitu, mengudara di radio gitu, ada yang telepon, ketemu orang, kadang ngobrol, ini Eva ya, yang di radio Heartline ya, katanya gitu. Kayaknya senang banget gitu. Tetapi, firman Tuhan katakan bahwa apa? Saya sadar bahwa ini bukan untuk gaya-gayaan firman ketika kita menginjil. Tidak ada satupun kuasa kita. Karena kita nggak bisa bermegah. Karena menginjil itu adalah suatu apa? Suatu keharusan bagi kita. Kalau kita tidak menginjil, maka kita akan celaka. Sempat waktu itu, teman-teman, saya berpikir bahwa, kalau menginjil, kayaknya semua mulus-mulus aja gitu kan ya. Tetapi saudara-saudara, dalam penginjilan pasti ada aja. Nanti kita belajar seterusnya. Pasti ada tantangan gitu. Dan kalau kita merasa mengandalkan diri kita, gitu kan, kita mengandalkan diri kita dalam penginjilan ini, gitu kan ya, dengan kuasa kita akan stres sendiri. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan merasa bahwa Tuhan, saya melakukan bagian saya. Selanjutnya biarlah bagian Tuhan. Itu adalah bagian Tuhan untuk melakukan semuanya. Saya nggak perlu untuk merasa stres dengan pekerjaan Tuhan ini. Karena di pekerjaan Tuhan, saya hanyalah alat Tuhan.
Dan Tuhan sudah katakan bahwa saya tidak perlu bermegah terhadap pekerjaan saya. Dan ini adalah keharusan buat saya apa? Buat saya menginjil. Teman-teman, saya mau lanjutkan bahwa di sini pelajaran kita katakan bahwa kita harus menyampaikan alarm. Kita harus memberikan tanda ke seluruh pelosok bumi. Kepada seluruh dunia kita harus kasih tahu bahwa kita harus beritakan firman Tuhan bahwa waktunya sudah dekat. Kita harus kasih tahu. Kita nggak bisa lagi sekarang ini untuk kita menyampaikan firman Tuhan yang hanya kita menyampaikan tentang berkat. Tapi kita harus menyampaikan kepada setiap orang bahwa sekarang waktunya sudah dekat. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Tidak kita berikan amaran. Boleh jadi kita pernah di tempat orang-orang yang miskin, ataupun orang yang bengis. Sampaikan itu. Dimanapun saja kita berada. Mungkin orang-orang ini membuat kita mungkin kesel gitu ya. Kita harus tetap sampaikan kebenaran itu kepada mereka. Ataupun orang-orang yang mungkin kita ketemu di jalan. Orang-orang yang lapar. Orang-orang yang nggak punya uang. Mungkin bisa jadi teman kosan kita yang nggak punya uang. Kita sampaikan kebenaran kepada mereka. Bahwa Tuhan mengasihi mereka. Bahwa kita saat ini sudah sampai kepada penghujung apa? Penghujung, hampir sampai kepada penghujung dunia ini. Sampaikan kebenaran kepada mereka. Tolong mereka, bagikan kasih kepada mereka. Dan sampaikan bahwa ini adalah kasih Tuhan. Bukan kasih saya, tetapi adalah kasih Tuhan. Makanya, kalau kita punya janji PA, kita selalu katakan, oleh karena kasih Tuhan yang mendorong kita. Jadi kenapa saya melakukan ini? Oleh karena kasih Tuhan. Hal-hal kecil kadang-kadang kita lakukan, tetapi apa? Itu akan membawa impact yang luar biasa dalam hidup seseorang. Ketika kita mengasihi mereka. Jadi, sampaikan kebenaran itu kemanapun kita pergi. Sesuai dengan kebenaran yang telah kita terima. Yang lebih daripada orang lain. Jadi kita udah tahu kebenaran saat ini. Kita tahu lebih daripada mereka. Sampaikan kebenaran itu kepada mereka. Kita berutang untuk menyampaikan kebenaran itu kepada mereka. Jadi kita memiliki utang. Saya teringat di dalam Yeskiel 3 ayat 18-20. Di sana dikatakan bahwa kita berutang nyawa. Tapi kalau kita sudah menyampaikan firman Tuhan itu, maka kita tidak apa? Kita tidak berhutang. Karena kita sudah menyampaikan. Nanti teman-teman boleh baca Yeskiel 3 ayat 18-20. Apa yang dikatakan di sana kepada kita? Amaran apa yang disampaikan kepada kita di sana? Supaya kita menyampaikan kebenaran kepada orang yang berdosa. Ataupun orang yang belum mengenal akan kebenaran. Kita harus sampaikan itu kepada mereka. Teman-teman, kita tidak boleh lagi menyia-nyiakan waktu. Kesudahan sudah dekat. Di sini dikatakan bahwa lorong dari satu tempat ke tempat lain kita perlu untuk menyampaikan apa? Dari satu tempat ke tempat lain kita perlu untuk menyiarkan kebenaran. Teman-teman tahu? Kalau kita ikut corona sekarang ini sudah sampai berapa? Ada yang tahu? Di seluruh dunia sudah sampai berapa? Ada yang tahu? Biasanya mahasiswa lebih banyak membaca nih. Ada yang tahu di dunia udah sampai berapa sekarang corona? 3 jutaan. Oke, 3 jutaan. Kalau dari data ya saya baca menurut Kompas bahwa sekarang ini udah sampai corona udah sampai 3.128.975. Indonesia sendiri udah sampai ke 9.000. Kita tahu bahwa ini penyakit wabah yang akhirnya membuat kita semua berada di rumah saat ini, belajar sama-sama di rumah saat ini, beribadah di rumah saat ini. Saya kemarin pergi ke mall. Kebetulan saya tinggal di Cinere, saya pergi ke mall Cinere, mallnya kosong, nggak ada orang. Teman-teman sedang berada di satu situasi di mana ada dua kehidupan ya, dua kehidupan manusia. Yang satu orang punya uang, tetapi nggak bisa membeli karena tutup. Saya mau pergi ke salon, ternyata salon nggak buka gitu ya.
Saya mau beli buat bedak saya, ternyata nggak buka gitu. Saya nggak bisa beli gitu. Tempat makan mau makan tapi nggak ada yang buka gitu. Kemudian yang berikutnya, ada orang yang memang di PHK dan nggak punya uang. Itulah dua tipe manusia yang sekarang ini ada. Dua kehidupan yang sedang berjalan saat ini. Dan kita sedang berada di situasi seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Teman-teman, yang harus kita lakukan adalah terus menyampaikan tentang kabar baik ini kepada setiap orang. Teman-teman, akan ada waktu di mana dalam pelajaran dikatakan bahwa akan waktu di mana kita nggak bisa lagi menyampaikan kebenaran oleh karena apa? Kita sudah dipagari di sisi kiri dan kanan. Di sini dikatakan bahwa segala sesuatu akan dilancarkan untuk merintangi jalan para pesuruh Tuhan. Sehingga mereka tidak akan dapat lagi melakukan apa yang mereka dapat lakukan sekarang. Teman-teman, sekarang kita masih dapat menyampaikan firman Tuhan. Kita masih dapat menyampaikan kebenaran kepada teman-teman kita. Kita masih bisa menyelamatkan mereka. Satu saja kita bawa. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Apalagi mahasiswa, biasanya lebih kreatif gitu ya. Kita bisa buat misalnya Bible study online. Buat tema-tema yang menarik. Supaya orang bisa datang, bisa hadir, ataupun kita bisa berikan ayat-ayat yang singkat, yang menguatkan kepada setiap orang yang mungkin sekarang ini lagi galau nih. Gimana ya sekarang kehidupan hidup dalam ketidakpastian? Padahal saya teringat bahwa saya waktu acara PCM di Bandung, saya sempat baca kutipan dari Kompas yang disampaikan oleh Jokowi. Jokowi katakan bahwa kita lagi tidak dalam keadaan yang biasa-biasa saja. Mungkin ada yang ingat kali statement saya ini pada saat acara PCM Relawan Injil diundang ke Bandung. Dan saya saat ini baru saya ngeh, bener. Tapi firman Tuhan lebih benar lagi. Ini sudah dinubuatkan. Tentang apa? Tentang wabah penyakit. Udah disampaikan dalam firman-Nya. Jadi teman-teman, jangan sampai kita heran. Kalau sekarang ini terjadi tidak ada acara PA. Rabu malam aja mungkin udah nggak datang, Festival udah tidak datang. Sebelum corona ini seperti itu, apalagi sekarang. Tapi firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita saat ini, supaya jangan menyia-nyiakan waktu yang ada. Sampaikan, kabarkan, berikan amaran. Kini kita mempunyai amaran yang harus kita sampaikan, suatu pekerjaan yang harus kita lakukan. Tetapi tidak lama lagi hal ini akan lebih sulit daripada yang kita dapat bayangkan. Allah menolong kita supaya tetap dalam saluran terang itu, untuk bekerja dengan mata yang tertuju pada Yesus pemimpin kita, dan dengan sabar, tabah, maju terus untuk meraih kemenangan. Saya ingin bacakan dalam 2 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat 9, tapi saya ingin baca satu ayat yang sampai saat ini juga terus saya renungkan. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Teman-teman, Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya kepada kita. Tetapi dikatakan bahwa sekalipun kita lalai, tapi Tuhan sabar terhadap terhadap kita, dan Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa,
melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Karena Tuhan sedang menunggu. Tuhan akan segera datang. Tuhan akan segera datang. Saya percaya dan saya yakin itu. Teman-teman, saya bekerja kebetulan di salah satu perusahaan media yang lumayan besar. Saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu sahabat saya, salah satu redaktur. Saya katakan, kira-kira kapan ya ini corona akan berakhir? Dan kapan ya, apa sih impact-nya nanti gitu kan? Dan di situ akan ada impact secara ekonomi. Di mana teman-teman ketika berpengaruh terhadap impact terhadap ekonomi, maka pada saat itu kita juga harus tahu bahwa pasti banyak orang yang akan mengalami kesusahan secara ekonomi, kelaparan. Dan saya kebetulan kemarin ada sebuah forum dengan beberapa direktur saya dan juga arahan dari CEO saya bahwa kita harus mengubah strategi plan. Kenapa harus mengubah strategi plan? Oleh karena ekonomi dunia setelah corona ini akan berangsur-angsur pulih, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Jadi teman-teman, kapan waktunya untuk kita menyampaikan Injil? Sekarang waktunya. Di saat orang membutuhkan pertolongan, di saat orang sedang lapar, di saat orang sedang galau. Sekarang waktunya untuk kita menyampaikan kebenaran. Cari satu jiwa saja. Siapa orang yang ada di sekitar saya, yang dekat dengan saya, teman kampus saya, teman sekelas saya, oleh dosa, kesukaan terbesar dan pendidikan tertinggi sedang berlaku. Dan untuk keadaan di masa yang akan datang, terlepas dari keterbatasan kemanusiaan yang berdosa, maka dalam pelayananlah kesukaan kita yang terbesar dan pendidikan kita yang tertinggi akan kita peroleh. Jadi teman-teman, sukacita kita adalah apa? Ketika kita melihat ada orang yang diselamatkan buat Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita bersama sahabat kita yang mungkin berada bersama-sama di kampus dengan kita, mereka diselamatkan bagi Tuhan. Ataupun mungkin orang bekerja di rumah kita, ataupun security bisa jadi di rumah kita, ataupun orang mungkin tukang sampah yang datang ngambil sampah di rumah kita. Teman-teman, inilah saatnya untuk kita menyelamatkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kapan? Sekarang. Dan inilah yang sedang kami juga lakukan, relawan Injil lakukan. Kami membagikan makanan. Puji Tuhan, sudah 22 hari, memasuki hari 23, kami membagikan makanan kepada tukang ojol, tukang sapu jalanan, kemudian tukang ojek pangkalan. Kami bagi-bagikan makanan dan bagi saudara-saudara yang membutuhkan sembako. Saya sangat terharu karena hari Minggu kemarin saya pergi ke daerah Cililitan dan saya melihat ke gereja UKI dan ada seorang ibu yang dengan berdoa dengan sungguh-sungguh ketika kami akan membagikan sembako. Dan saya bisa katakan bahwa inilah waktunya untuk kita benar firman Tuhan pada malam hari ini, agar kita bekerja untuk memenangkan satu jiwa, mesti hanya satu jiwa. Terima kasih Tuhan memberkati.